Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda, Sabtu 30 April 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit itu, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan sabda Yesus pada para muridnya yang berada di tengah danau dalam keadaan cemas, khawatir, takut. Ini aku, jangan takut. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan dan kita renungkan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilakan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, sebagai manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kita sering mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dalam perjalanan hidup kita. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan ini kemudian sering membuat kita tidak berdaya. Kita merasa tidak berdaya dan sering kemudian menyerah dengan situasi yang ada. Kita tidak mau berjuang. Hal yang sama dialami para murid Yesus dalam Injil hari ini. Mereka menyeberangi danau sendirian tanpa Yesus. Ketika laut bergelora karena angin kencang, yang pasti mereka cemas, mereka khawatir, mereka takut. Walaupun mereka adalah para nelayan yang tangguh, yang berpengalaman. Tetapi angin kencang, laut yang bergelora membuat mereka takut, wajar sebagai manusia. Tetapi lebih dari itu, mereka juga barusan saja menyaksikan, mengalami mujizat penggandaan roti dan ikan oleh Yesus. Sehingga kalau mau dipikir secara spiritual, secara iman, mereka tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Karena mereka punya Yesus. Walaupun Yesus tidak hadir secara fisik, saat itu, saat mereka mengalami geloranya laut, angin kencang. Dan ketika Yesus berjalan di atas air menemui mereka yang ada di perahu dan berkata, "Ini aku, jangan takut," barulah ketenangan dan kedamaian bersama mereka memenuhi mereka. Tidak ada lagi kecemasan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Bahkan dikatakan dalam Injil, seketika itu juga mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Mujizat lagi mereka alami. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, sangat manusiawi apa yang dialami para murid. Kemanusiawian mereka masih sangat menguasai mereka.
Masih banyak yang harus mereka pelajari dalam hidup bersama Yesus. Tentunya sesudah kebangkitan Yesus, baru mereka menjadi penuh dalam iman akan Yesus. Dan tidak ada lagi khawatir, tidak ada lagi kecemasan dan ketakutan. Kesadaran akan kehadiran Yesus secara spiritual lewat Roh Kudus membuat mereka tetap fokus dalam tugas pewartaan firman. Seperti dikisahkan dalam bacaan pertama, selalu ada jalan keluar dalam setiap kekhawatiran, kecemasan, persoalan yang dihadapi pada jemaat pertama. Mereka kemudian memilih 7 orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus untuk membantu para murid, terkhusus dalam melayani para janda, para miskin, dan sebagainya. Dan para murid, para rasul tetap berfokus pada pelayanan doa dan firman. Selalu ada jalan keluar karena ada kesadaran, keyakinan, iman bahwa Yesus hadir. Dan itu terjadi sesudah rahmat kebangkitan, kehidupan baru memenuhi mereka, para rasul. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, kita para murid Yesus zaman ini, kita juga sering mengalami apa yang dialami para murid saat itu. Seperti yang kita dengar dalam Injil, kita percaya pada Yesus, kita yang selalu memuji Yesus, bersukaria, bersukacita karena Yesus, kita masih sering mengalami kecemasan. Kita masih sering takut, kita masih sering khawatir ketika kita mengalami badai dan bergeloranya angin kencang dalam hidup kita. Ketika kita mengalami tantangan dan cobaan, kita sering merasa Tuhan tidak ada bersama kita. Kita mengeluh bahwa Tuhan meninggalkan kita. Pertanyaannya, benarkah Tuhan meninggalkan kita? Benarkah Dia tidak bersama kita? Saya kira tidak demikian. Kenyataannya tidak demikian. Tuhan selalu ada dengan kita. Kita saja yang buta untuk melihat kehadirannya. Mengapa? Karena kita selalu memakai ukuran kita dalam hal kehadiran Tuhan. Kita sering memaksa, dalam tanda petik, kita memaksa Tuhan untuk hadir dan segera mengangkat kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang ada. Walaupun sebenarnya sebagai orang beriman tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Terus apa yang harus ada dalam diri setiap orang beriman ketika mengalami badai dan angin kencang dalam hidup? Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, yang harus ada adalah iman dan penyerahan total pada Tuhan. Berserah, iman dan penyerahan diri. Percaya bahwa Tuhan selalu hadir. Serahkan seluruh persoalan hidup pada Tuhan. Berjuang menyelesaikan persoalan hidup dengan dan bersama Tuhan, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Andalkan kekuatan Tuhan. Ingat Tuhan Yesus yang berseru, "Ini aku, jangan takut." Do your best, the rest leaves it to God. Buatlah yang terbaik yang ada pada dirimu, sisanya serahkan pada Tuhan. Biarkan Tuhan menyelesaikannya, biarkan Tuhan menyempurnakannya. Saudara dan saudariku, mari kita buka hati dan budi kita, agar kita selalu dalam iman mengenali Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Tuhan yang hadir ketika kita mengalami kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Dan kalau perlu, kita tidak perlu khawatir, cemas, takut. Karena Tuhan yang selalu ada bersama kita. Kita jalani hidup kita dengan Tuhan. Tuhan sudah mengatur semuanya. Tidak ada satu kebetulan dalam iman. Tuhan sudah mengatur semuanya. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terlalu sering mengeluh dan menyalahkan-Mu bahwa Engkau jauh dan menjauhi kami ketika kami dalam badai angin kencang kehidupan kami.
Walaupun sebenarnya kamilah yang kurang dalam beriman dan berserah padamu, ampunilah kami Tuhan, dan bantulah kami sungguh percaya akan sabdamu. Ini aku, jangan takut. Kuatkanlah iman kami, Tuhan Yesus, bantulah kami yang kurang iman ini. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.